Nurhayati Puja Afrianti dengan NIM 2021030011 akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Teknik Jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar dan kemampuan bekerja sama siswa pada pembelajaran IPAS di MI Ma'arif Suren Gede. Penelitian ini berfokus pada peningkatan hasil belajar dan kemampuan bekerja sama siswa melalui model pembelajaran teknik komparatif Jigsaw. Pendidikan saat ini memerlukan pendekatan yang tidak hanya menekankan pada hasil belajar, tetapi juga keterampilan sosial seperti bekerja sama. Saat ini banyak siswa MI atau SD yang mengalami kesulitan dalam memahami materi IPAS, sehingga berdampak pada hasil belajar. Di samping hasil belajar, kemampuan siswa untuk bekerja sama sangat penting. Bukan hanya membantu dalam belajar, juga dalam berinteraksi dengan sesama yang lain. Di tingkat madrasah ibtidaiyah, pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial memiliki peran penting dan memberikan dasar pengetahuan kepada siswa. Materi IPAS di MI tidak hanya bertujuan untuk menanamkan pemahaman dasar tentang alam dan masyarakat, tetapi juga untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran IPAS bertujuan untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, mendasar, dan kreatif, serta mendorong minat, keyakinan, dan sikap terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan inovasi. Siswa diharap mampu memahami fenomena lingkungan dengan menggabungkan pengetahuan alam dan sosial. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan metode pembelajaran yang inovatif dan menarik agar siswa mudah memahami konsep-konsep yang diajarkan. Untuk di sini, media pembelajaran yang inovatif yaitu penerapan teknik Jigsaw dalam pembelajaran IPAS diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar siswa karena siswa tidak hanya bertanggung jawab atas pemahamannya, tetapi dia bertanggung jawab atas pemahaman temannya. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka saya menemukan 10 identifikasi masalah. Yang pertama, rendahnya hasil belajar siswa dalam mata pembelajaran IPAS. Yang kedua, kurangnya keterampilan kerjasama antar siswa. Yang ketiga, metode pembelajaran yang kurang bervariasi. Yang keempat, minat belajar siswa terhadap mata pembelajaran IPAS yang rendah. Yang kelima, ketergantungan siswa pada guru dalam memahami materi. Yang keenam, keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran yang masih minim. Yang ketujuh, teknik pembelajaran yang kurang efektif dalam mengasah keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Yang kedelapan, kurangnya kesempatan bagi siswa untuk saling mengajar dan belajar satu sama lain. Yang kesembilan, tidak adanya pendekatan yang menarik dan interaktif dalam pembelajaran. Yang kesepuluh, keterbatasan sarana dan prasarana dalam mendukung pembelajaran yang efektif. Selanjutnya, rumusan masalah yang dapat saya rumuskan berdasarkan latar belakang masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan model pembelajaran teknik komparatif Jigsaw dalam meningkatkan hasil belajar dan bekerja sama siswa pada mata pelajaran IPAS di MI Ma'arif Suren Gede. Yang kedua, bagaimana keterlibatan siswa dalam pembelajaran IPAS dengan menggunakan teknik Jigsaw di MI Ma'arif Suren Gede. Yang ketiga, seberapa signifikasi kan peningkatan hasil belajar siswa dan kemampuannya setelah menerapkan teknik Jigsaw pada pembelajaran IPAS di MI Ma'arif Suren Gede. Selanjutnya, manfaat penelitian. Dari judul penelitian yang dijabarkan, manfaat penelitian ini secara rinci adalah yang pertama, manfaat teoritis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang penerapan model pembelajaran teknik komparatif Jigsaw yang diterapkan oleh guru, serta dapat menambah model guru dalam mengarah materi IPAS kurikulum pendidikan dasar. Penelitian ini diharap dapat menambah literatur tentang model pembelajaran di tingkat madrasah ibtidaiyah. Manfaat praktis bagi siswa, membantu siswa dalam mendapatkan pemahaman yang lebih tentang pembelajaran IPAS.
meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan penerapan pembelajaran kooperatif teknik Jigsaw sehingga siswa mengembangkan cara belajarnya. Yang ketiga, meningkatkan hasil pembelajaran menggunakan penerapan teknik Jigsaw sehingga siswa lebih aktif, terlibat, dan memiliki tanggung jawab atas pemahaman materi. Bagi guru, meningkatkan pemahaman dan keterampilan guru dalam mengajarkan pendidikan IPAS, menambah wawasan guru mengenai strategi dan metode pembelajaran yang efektif dalam menyampaikan materi yang sensitif, mendukung pengembangan kurikulum sekolah yang sesuai dengan perkembangan anak usia sekolah dasar. Bagi lembaga penelitian ini untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi siswa dalam memahami materi melalui penerapan model Jigsaw. Bagi peneliti, melalui penelitian dengan judul tersebut, diharapkan peneliti dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman konsep IPAS dan pengembangan keterampilan kerjasama siswa secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa penerapan teknik Jigsaw mampu memperbaiki hasil belajar siswa dan membangun kemampuan kerjasama sesuai dengan tuntutan pembelajaran yang interaktif dan kolaboratif. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pembaca dengan meningkatkan pemahaman yang lebih baik tentang metode pembelajaran dan pendidikan, khususnya dalam penerapan model pembelajaran teknik komparatif Jigsaw pada mata pembelajaran IPAS. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian kuantitatif dengan kuasi eksperimen. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang melibatkan angka dan analisis. Menurut Sugiono, penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dari perlakuan tertentu terhadap variabel lain dengan kondisi yang terkontrol. Ciri dari desain kuasi eksperimen adalah sebagai pengembangan dari desain true eksperimental yang memiliki kelompok kontrol namun tidak sepenuhnya mampu mengontrol variabel-variabel luar yang dapat mempengaruhi jalannya eksperimen. Tempat dan jadwal penelitian. Tempat penelitian ini di MI Ma'arif Suren Gede. Waktu penelitian sebagai berikut. Minggu pertama yaitu permohonan izin penelitian. Minggu kedua validasi instrumen penelitian kepada validator. Yang ketiga pelaksanaan pretest kelas 5. Yang keempat pelaksanaan pembelajaran dengan model kooperatif Jigsaw dan pembelajaran konvensional kepada 2 kelas. Minggu kelima pelaksanaan post-test kelas 5 dan penyebaran angket. Minggu keenam pengolahan dan analisis data. Minggu ketujuh pengolahan dan analisis data. Minggu kedelapan proses penyusunan hasil penelitian. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. Setelah dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 5A dan kelas 5B di MI Ma'arif Suren Gede. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan kelas sehingga kelas memiliki sampel penelitian. Dalam penelitian ini, pemilihan sampel ditentukan berdasarkan pertimbangan. Kelas yang dipilih sebagai sampel adalah kelas 5B sebagai kelompok kontrol dan 5A sebagai kelompok eksperimen. Variabel penelitian. Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu untuk ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu independent variable model pembelajaran teknik komparatif Jigsaw. Variabel terikatnya ada 2 yaitu hasil belajar dan kemampuan bekerja sama siswa. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan beberapa metode untuk mengumpulkan data diperlukan antara lain. Yang pertama, tes sebagai instrumen pengumpulan data dengan pertanyaan sebagai pengukur keterampilan, pengetahuan, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individual atau kelompok. Yang kedua yaitu penyebaran angket. Angket adalah sejumlah pernyataan yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Yang terakhir, observasi dilakukan untuk memantau aktivitas siswa selama pembelajaran yang berlangsung, terutama interaksi kelompok pada kelas eksperimen. Yang keenam, instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan dalam mengukur fenomena atau sosial yang diamati.
Secara spesifik, fenomena yang diamati adalah variabel penelitian, instrumen pengumpulan data, alat yang digunakan penelitian untuk pengumpulan data, instrumen pengumpulan data dapat berwujud wawancara, tes, observasi, dan lainnya. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai tes hasil belajar, angkat kemampuan kerjasama siswa, gambar observasi aktivitas siswa. Dalam penelitian kuantitatif, setara datanya tersusun perlu dilengkapi dengan validitas dan reliabilitas instrumen. Yang pertama, validitas terhubung dengan alat ukur sejauh mana mampu mengukur secara tepat apa yang seharusnya diukur. Artinya, validitas ini berhubungan dengan alat ukur. Yang kedua, reliabilitas terhubung dengan konsistensi instrumen dan munculnya hasil yang sama setiap kali dilakukan kegiatan pengukuran. Yang ketiga, uji data pembeda soal tes. Data pembeda berupa meninjau soal tes dari segi kemampuan peserta didik untuk membedakan presentasi peserta didik yang termasuk dalam kategori tinggi atau rendah. Yang ketujuh, teknik analisis data. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis statistik sebagai berikut. Yang pertama, analisis hasil belajar menggunakan pretest dan protest, yaitu menggunakan uji normalitas, uji homogenitas. Yang kedua, analisis uji hipotesis menggunakan uji gain, uji t-test. Adapun rancangan skripsi yang pertama yaitu sampul dalam, nota pembimbing, halaman pengesahan, pernyataan keaslian skripsi, halaman moto, halaman persembahan, pedoman transliterasi, kata mengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, abstrak. Bab 1 pendahuluan, bab 2 pendahuluan, latar belakang masalah, identifikasi masalah, penegasan istilah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan skripsi. Bab 3 landasan teori. Sekian presentasi proposal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.